Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SHUSD di tanggal 9 Juli ya 2023 untuk persiapan hari Senin besok di tanggal 10 Juli 2023, dan dimana di sini di analisa sebelumnya harga mengalami penurunan ya setelah mencapai area zona sell 3. Kemudian, saya informasikan di grup bahwa harga masih berpotensi untuk menguji area zona sell 3 dan ternyata benar. Di sini saya masuk buy, harga kembali melakukan kenaikan dan mencapai area zona sell 3 dan ternyata di breakout, dan alhamdulillah di PP kita bisa panen ya. Jadi untuk hari ini saya akan updatekan, pandangan analisa saya untuk persiapan kita minggu depan khususnya hari Senin dan hari Selasa. Ini saya akan hapus semua dulu untuk buatkan zona terbaru buat teman-teman semuanya ya. Saya akan masuk dulu ke time frame 4 jam, ke time frame daily ya. Kita masuk ke time frame daily. Di sini harga masih dalam kondisi downtrend ya. Lihat di dalam kondisi downtrend masih belum mampu untuk break ya. Lihat di sini dia masih belum mampu untuk break. Ini juga kita lihat masih dalam kondisi downtrend ya. Namun kalau kita lihat candle yang sedang berjalan di hari Jumat ini, dia sudah menguji kembali ya, menguji kembali area pentingnya, di resistennya. Jadi kalau nanti di hari Senin dia mampu untuk breakout ke atas candle daily, maka potensi akan terjadi lanjutan kenaikan, dengan syarat nanti ketika ingin melanjutkan kenaikan ke 19.7-an atau sampai 20 di 2000-an ya. Ada area penting harus dipantau juga di area ini di 1945 sampai 1940 ya. Yang akan kita pantau. Kita lihat 1942 ya. Akan kita pantau nantinya seperti apa reaksi harga akan terjadi. Sekarang saya akan masuk ke time frame 4 jam. Jadi harga saat ini sedang menguji area resisten, dan dimana di sini kita lihat juga dia sudah break ke atas dari exponential maupun average 50 dan tertahan pada area resisten ya. Jadi di sini saya akan hapus ya. Ini saya akan hapus. Jadi di time frame 1 jam saya akan buatkan zona to entry-nya ya, atau zona sell dan zona buy-nya ini akan menjadi area penting. Jadi di sini saya akan masuk time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam sudah mulai terjadi kenaikan juga dari penurunan yang terjadi di sini. Area imbalance juga di breakout dengan kenaikan compression, dan saat ini terjadi penurunan. Dan untuk pantauan saya ya, pantauan saya untuk zona buy dan zona sell-nya ini akan menjadi area pantau zona buy. Ini zona buy 1. Ini bisa juga ya, ini bisa juga kita jadikan zona buy di area ini, di harga yang sedang berjalan atau di harga close-nya ya. Ini bisa juga dijadikan sebagai area entry yaitu di 1924, 1926. Dan untuk zona buy pertama kita ambil di sini ya, dan nanti saya akan masukkan angkanya dan alasannya. Ini menjadi zona buy kedua, dan zona buy ketiga kita ambil di sini ya. Oke, ini adalah zona pantauan kita untuk zona buy 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan cari titik untuk mencari zona sell. Ini masih akan menjadi zona sell. Zona sell 1. Dan di area ini akan menjadi zona sell 2 ya. Jadi kita geser ke atas. Ini terlalu dekat, artinya kita ambil di sini. Ini akan menjadi zona sell kedua.
Dan zona sel ketiga saya akan ambil di area ini dulu ya. Ini nanti akan menjadi area zona sel juga. Saya ambil dulu di area ini. Oke, ini untuk zona sel 3 kita. Jadi sudah ada zona ya untuk pantauan kita nanti di hari Senin, dan sekarang saya akan updatekan ini, sorry, untuk zona B-nya saya geser juga. Untuk zona B di area ini saja, ambil di area ini saja ya. Zona sel kita tetap ambil di sini, zona B ketiga di situ. Oke, sekarang kan saya akan masukkan angka dulu ya, untuk kemudian saya berikan alasan skenario nya. Untuk zona buy 1, sorry, untuk zona sel 1 di harga 19.33, 19.36 ya. Oke, kita sudah dapat. Untuk zona sel kedua di harga 19.38 sampai 19.41 ya. Langsung saja ke 19.41 di zona sel kedua ya. Zona sel ketiganya kita ambil di 19.46, 19.48. Oke, ini untuk zona sel kita. Sekarang kita akan zona buy di harga 19.21, 19.18 ya. Oke, zona buy satunya, ini zona buy kedua di harga 19.13, 19.10. Untuk zona buy ketiga di harga 19.03 sampai 1.900 ya. Oke, kita sudah dapat. Jadi untuk alasan dari entry-nya ini masih menjadi harian netral ya. Kita bisa jadikan area entry buy juga saat ini. Dan untuk zona sel 1 ini masih menjadi area resisten, resisten kuat ya. Jadi saya jadikan sebagai zona sel 1. Untuk zona sel kedua ini merupakan area resisten dari pembentukan range konsolidasi yang terbentuk di beberapa eh, harian lalu ya, dan saat ini akan kita jadikan sebagai zona sel kedua itu di 19.8 dan 19.1. Dan untuk zona sel ketiga ini berada pada titik support yang sudah di breakout ya, jadi akan berpotensi sebagai RBS, yaitu resistance become support, sorry, support become resistance, yaitu SBR ya. Ini berpotensi sebagai RBS. Dan untuk zona buy 1 ini kalau kita coba ukur ini hampir bertepatan dengan Fibonacci retracement ya. Fibonacci retracement yaitu di area 50%, dan zona buy kedua ini berada pada titik demand juga ya. Ini adalah area demand. Jadi kita bisa nanti ambil di sini untuk zona buy keduanya merupakan area demand atau resisten yang sudah di breakout, dan ini menjadi potensi untuk retestnya dia. Dan kalau untuk zona buy ketiganya ini berada pada titik support kuat juga ya. Dan secara pandangan saya, penurunan yang akan terjadi pada indeks dolar, sorry, SHUSD selama tidak terjadi dampak news yang luar biasa atau high impact, maka maksimal penurunannya dia itu hanya sampai di 19.30 untuk sorry 19.13 untuk kembali melanjutkan kenaikan, atau maksimalnya dia hanya di zona buy 1 untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikan ya. Dan saat ini tertahan pada titik RBS ya, resisten yang saat ini menjadi support. Jadi kalau dia tidak koreksi ke bawah dulu, maka dia akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke zona sel 3, kemudian retest dan lanjut lagi ke zona sel 2, retest dan lanjut lagi ke zona sel 3. Jadi ini untuk skenario saya, jadi berpotensi untuk zona sel 3 ini akan tercapai minggu depan ya. Namun tetap hati-hati karena setiap analisa tidak 100% benar ya, kita hanya memberikan pandangan secara pribadi menggunakan analisa teknikal dan beberapa ilmu-ilmu lainnya ya. Jadi mungkin itu saja untuk penyampaian saya pada analisa SHUSD untuk hari ini, semoga bermanfaat buat teman-temannya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar.
Ya, indeks dolar saat ini dia breakout ke bawah ya, dia breakout support dan saya sempat juga update-kan di grup VIP bahwa indeks dolar akan mengalami koreksi dulu ke atas, kemudian terjadi penurunan signifikan dan begitupun dengan SLSD ya, dia akan koreksi ke bawah dulu untuk kemudian terjadi kenaikan signifikan dan ternyata benar setelah koreksi hanya sampai di 102,98 terjadi penurunan signifikan, bahkan dia break di bawah dari support kuatnya yaitu di area 102,40 dan 102,35 ya. Jadi saat ini kita akan update untuk pandangan kita persiapan besok ya, di hari Senin. Jadi untuk batasan koreksinya ini, kita tunggu nanti di area sini ya. Area ini akan menjadi area pantau untuk sell-nya dia, koreksinya dia ya. Karena bertepatan juga di 61,8% dan kalau kita lihat di dalam 1 jam ini sudah mendekati area 50 exponential moving average 50 ya. Jadi kalau nanti di hari Senin dia break melakukan kenaikan, maka dia akan berpotensi koreksi di sini untuk kembali melanjutkan kenaikan dengan target di ini minimal ya, target minimalnya di sini di zona 101,98 sampai 101,92 ya. Ini target penurunan akan tercapai jika memang terjadi penurunan untuk sesi Asia sampai sesi Eropa di hari Senin. Dan pandangan kedua, ketika harga terjadi penurunan, dia tidak ke atas dulu, terjadi penurunan ke sini, maka ini akan menjadi target untuk melihat retracement atau, pembalikan dari pergerakan downtrend-nya untuk kemudian melanjutkan kenaikan dengan target retest-nya dia hanya mencapai area, base yang sudah terbentuk di time frame 1 jam atau dia akan break ke atas untuk menguji kembali support yang sudah di-breakout dan juga, retracement 618 dan 50% ya. Jadi mungkin seperti itu pandangan saya pada indeks dolar hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.